Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Suwandi. Kembali menyapa teman-teman Nurawala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada di sesi baca buku Nurawala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan baca buku kita masih dengan judul buku yang sama, yaitu Menimbang Pluralisme, Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi yang ditulis oleh Kiai Haji Hussein Muhammad. Adapun kita akan memasuki ke subbab keempat di bab pertama yang berjudul Eksistensi Manusia dan Perlindungan Terhadap Keyakinan. Sebagai informasi, dikarenakan subbab ini lumayan panjang, kemungkinan kita akan buat subbab ini kita baca dalam 2 part. Baik, kita langsung baca eksistensi manusia dan perlindungan terhadap keyakinan. Prinsip tauhid dalam Islam sebagaimana diuraikan tadi pada gilirannya meniscayakan sebuah pandangan dunia muslim bahwa manusia adalah sederajat dan setara. Semuanya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kelebihan satu manusia atas manusia yang lain. Satu-satunya ukuran yang dengannya manusia menjadi istimewa dan unggul dari manusia yang lain adalah ketakwaannya kepada Tuhan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat ini dengan menegaskan antara lain bahwa orang Arab tidak lebih baik dan lebih unggul daripada orang non-Arab. Orang kulit putih tidak lebih utama daripada orang yang berkulit hitam. Putih dan hitam adalah simbol semata dari warna. Kebaikan, keutamaan, dan keunggulan seorang semata-mata karena ketakwaan atau kesetiaannya kepada Tuhan. Nabi juga mengatakan bahwa Tuhan tidak menilai keistimewaan seseorang dari aspek tubuh maupun wajahnya, melainkan dari hati dan kerjanya. Takwa dalam teks-teks suci Al-Quran maupun hadis Nabi memiliki makna yang sangat luas. Ia mencakup semua kebaikan, tidak terbatas pada pengabdian atau ibadah dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan dan ritual-ritual keagamaan, tetapi juga semua tindakan yang baik dalam rangka kemanusiaan menurut maknanya yang sangat luas. Prinsip ini tentu saja membawa implikasi yang logis yang lain bahwa manusia, siapapun dia dan dengan latar belakang apa saja, selalu dituntut untuk saling menghargai sesamanya, berjuang bersama-sama, dan berkontestasi untuk menegakkan kebaikan, kebenaran dan keadilan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat manusia secara lebih luas. Tuntutan ditegakkannya keadilan juga berlaku terhadap orang-orang yang tidak disukai. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang lain membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Kebebasan, kesederajatan, persaudaraan, keadilan, dan keindahan dengan demikian adalah konsekuensi paling rasional dalam sistem tauhid. Ini semua merupakan norma-norma kemanusiaan universal yang ditunjukkan sekaligus ditunjung tinggi oleh Islam. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas manusia di muka bumi yang diarahkan untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut sejatinya merupakan pengabdian, ibadah kepada Tuhan juga. Dari sini pula kita dapat menyatakan dengan tegas bahwa Islam hadir untuk manusia dalam rangka kemanusiaan, dan bahwa pengabdian kepada kemanusiaan merupakan puncak dari seluruh pengabdian atau ibadah manusia kepada Tuhan. Konsekuensi lebih lanjut dari cara pandang tersebut adalah bahwa seluruh legitimasi, referensi, dan rujukan keagamaan yang memuat pesan-pesan moral kemanusiaan universal tersebut harus menjadi dasar dan prinsip bagi seluruh cara pandang, pikiran, konsep, interpretasi, tafsir, perjuangan, kerja, dan aktivitas manusia di dunia ini. Sebaliknya,
Semua pikiran, pandangan, dan tafsir agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dengan sendirinya harus diluruskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tegasnya menyatakan bahwa adalah mustahil atau tidak masuk akal jika agama, apapun nama agamanya, diturunkan Tuhan untuk mendatangkan ketidakadilan, ketidakrahmatan, dan kecelakaan atas manusia. Jika hal ini terjadi, pastilah interpretasi, regulasi, atau aturan-aturan positif yang memberlakukannya yang tidak tepat. Saya kira kita perlu selalu mengingat bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat di antara makhluk Tuhan yang lain. Kitab suci kaum muslim menyatakan hal ini dengan sangat eksplisit dan serius. Walaqad karamna bani Adam. Kami sungguh-sungguh memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat ke-70. Anak cucu Adam adalah seluruh manusia di muka bumi ini. Mungkin dianggap aneh bahwa Tuhan menghormati ciptaannya sendiri. Tetapi ini dikatakan oleh Tuhan sendiri. Ayat ini secara sangat eksplisit menegaskan penghormatan Tuhan kepada semua manusia. Tidak ada penjelasan dari ulama manapun bahwa yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut dikhususkan pada jenis manusia tertentu, satu kelompok, suku, jenis kelamin, kelas, kebangsaan, atau penganut agama tertentu. Manusia ya manusia, binatang yang berpikir. Itu kata Aristoteles, atau seperti wujud atau eksistensi kita semua ini. Para ulama Islam sejak dulu sampai sekarang sepakat bahwa Bani Adam adalah seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun. Mengapa manusia mendapat penghormatan Tuhan? Jawabannya jelas, karena dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaannya yang lain. Keistimewaan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk Tuhan lainnya adalah karena manusia dianugerahi akal intelektual atau akal budi. Dengan akal intelektual itu, manusia menjadi makhluk yang diserahi Tuhan untuk mengemban tugas, kepercayaan, amanah, dan tanggung jawab mengatur, mengelola, menertibkan, menyusun sistem, dan menciptakan kebudayaan dan peradaban dalam rangka menyejahterakan seluruh umat manusia di muka bumi. Tugas atau amanah kemanusiaan ini dalam Al-Quran disebutkan dengan khilafah fil ardh. Menurut Al-Quran, sebelum Tuhan menyerahkan tugas atau amanah, kepercayaan dan tanggung jawab pengaturan bumi, dia menawarkan lebih dulu kepada langit, bumi, dan gunung, makhluk-makhluk Tuhan yang melambangkan kehebatan dan keperkasaan. Akan tetapi, mereka tidak sanggup memikulnya. Maka manusialah yang kemudian menerima tawaran tersebut seperti dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Jadi, manusia memperoleh mandat Tuhan untuk pengelolaan dunia ini karena dia dianugerahi akal intelektual. Akal intelektual adalah faktor sentral dalam sistem kehidupan manusia. Ialah yang membedakannya dari binatang dan makhluk Tuhan yang lain. Melalui akal intelektual ini, manusia memiliki kehendak yang bebas dan merdeka. Oleh karena setiap orang memiliki kehendak yang bebas, maka dengan sendirinya dan sesungguhnya dia juga makhluk yang tidak bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang pasti selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Disinilah maka setiap kehendak, keinginan, dan tindakan manusia harus mempertimbangkan kehendak dan tindakan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan selalu meniscayakan tanggung jawab. Kehendak bebas tanpa mempertimbangkan kehendak bebas yang lain, tanpa tanggung jawab, tentu akan menciptakan relasi antar manusia dalam konflik yang terus-menerus. Bahkan sangat mungkin melahirkan situasi dunia yang chaos. Manusia lalu menjadi homo homini lupus atau makhluk yang saling memangsa. Hal ini akan terjadi manakala kehendak seseorang atau satu kelompok harus dipaksakan kepada orang atau kelompok lain. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai membaca subbab keempat dari bab pertama. Part pertama dari bab subbab ini kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Disinilah maka setiap kehendak, keinginan, dan manusia disinilah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca subbab keempat pada bab pertama buku ini, tapi ini